momen. Ya, kemarin sudah dijelaskan untuk fungsi pembangkit momen gabungan itu adalah MXT, X-nya adalah vektor X1 XK sama dengan E ekspektasi dari E pangkat sigma TI XI. Nah, kemudian kalau kita mencari momen untuk X saja, maka ini sama dengan momen gabungan untuk T1 dengan T yang lain 0. Begitu juga untuk momen Y saja, itu adalah momen gabungan untuk T2 dengan T yang lain 0. Dan jika momen gabungannya sama dengan perkalian dari momen X kali momen Y, maka dikatakan variabel X dan Y saling bebas. Ini sudah, jadi coba kita lihat contoh soal. Soal nomor ini 21 ya. Misalkan Y1 dan Y2 ubah acak kontinu dengan fungsi peluang gabungannya adalah F Y1 Y2 sama dengan 2 E pangkat min Y1 min Y2. Y1 lebih kecil Y2 lebih besar 0 ya. Y1 lebih besar 0 lebih kecil Y2 lebih kecil tak hingga ya. Tentukan pembangkit momen untuk Y1 dan Y2. Nah, coba di sini kita kerjakan. Jadi, momen di sini adalah dua peubah acak Y1 dan Y2 kontinu. Menurut definisi, momen gabungan dari dua peubah acak dengan parameter T1, T2 itu sama dengan ekspektasi dari E pangkat X1 T1 plus X2 T2. Berarti ini kita substitusikan ke sini. Ekspektasi dari dua variabel acak ya. Berarti di sini adalah integral lipat 2 dari E pangkat X1 T1 plus kok X1 ya. Y ya harusnya ya, mengikuti variabel acaknya. Y1 T1 plus Y2 T2 kali fungsi peluang gabungannya kali 2E pangkat min Y1 min Y2. Di sini daerah integrasinya kita gambarkan lebih dahulu. Daerah integrasinya adalah Y1 lebih kecil Y2. Ini garis putus-putus. Ini sumbu Y1, sumbu Y2. Maka ini daerah Y1 lebih kecil Y2 itu di sebelah kiri ya. Di daerah R-nya. Berarti kalau kita integralkan terhadap Y1 lebih dahulu, berarti kita mengambil garis yang horizontal ini. Ini adalah batasnya 0 sampai garis Y2. Y1, Y2, Y2-nya di ini ya. Jadi ini diintegralkan dulu terhadap Y1. Diintegralkan terhadap Y1, berarti di sini atau disederhanakan dulu bentuknya. E pangkat Y1 ini dikumpulkan. Berarti T1 min 1 Y1 plus T2 min 1 Y2 Y1 Y2. Berarti ini variabel Y2-nya ini dianggap konstan. Jadi integral
Ini konstanta ya, bisa keluar dari tanda integral E pangkat T2 min 1 Y2 integral E pangkat T1 min 1 Y1 DY1 DY2. Jadi ini kalian bisa hitung integral E pangkat, hasil integralnya ini adalah E pangkat T1 min 1 Y1 per T1 min 1 untuk 0 sampai Y2 DY2 ya. Ya, disubstitusikan ini menjadi 0 sampai tak hingga E pangkat T2 min 1 Y2 kali seper T1 min 1 sini E pangkat T1 min 1 Y2 min 1 DY2. Nah, berarti kalian bisa menyederhanakan dulu perpangkatannya, baru diintegralkan terhadap Y2 dengan cara yang sama. Oke, ini sebagai PR ya, lanjutan, ini kerjakan sendiri. Ini variabelnya sudah terpisah, jadi nanti hasilnya berupa parameter atau fungsi T1, T2. Ya, jadi ada parameter T1, T2. Nah, sehingga nanti kalian bisa mencari momen untuk Y1 saja, itu sama dengan momen Y1, Y2 untuk T2-nya 0. Jadi kalau T2 ini di sini diganti 0, maka kalian memperoleh momen untuk Y1 saja. Dengan cara yang sama, kalian bisa juga menjawab soal-soal nomor 22 misalkan ya, dan lain-lain, mengikuti definisi saja. Dan sekarang bab 6 ya. Ini fungsi beberapa peubah ajak. Sebelumnya pada chapter 1, peluang atau fungsi peluang itu yang kita pelajari hanya mengenai satu peubah acak. Misalkan X diperoleh fx ya, atau fungsi marginalnya. Jadi di sini eh, kita mempelajari satu peubah acak. Misalkan di sini X-nya misalkan ya, peluang munculnya dadu mata genap misalkan. Kemudian peubah acak lain, Y misalkan, dalam pelemparan satu dadu misalkan. D, Y adalah muncul dadu mata ganjil. Percobaannya adalah pelemparan satu dadu. Nah, jadi antara X dan Y itu tidak ada kaitan apa-apa. X-nya kita definisikan dadu, muncul dadu mata genap. Y-nya muncul dadu mata ganjil. Nah, ini adalah dua buah kejadian yang tidak ada kaitan. Saling bebas gitu ya, Bu? Ya, saling bebas ya. Saling bebas dan untuk X
Tapi secara nilai X sama dengan Y. PX sama X-nya dengan Y. bisa kalian definisikan. Kalau pelemparan satu dadu, berarti ruang sampelnya adalah 2, 4, 6. Nah, untuk dadu mata ganjil, ruang sampelnya 1, 3, 5. Gitu ya. Tapi di sini tidak ada kaitan antara kita mendefinisikan peubah acak X dan peubah acak Y itu tidak ada kaitan. Nah, ini di sini kita akan mendefinisikan, misalkan X-nya itu suatu peubah acak, Y-nya fungsi dari X. Ini adalah suatu dua peubah acak yang ada kaitannya. Sebagai contoh, misalkan X-nya adalah dadu mata genap. Kemudian W kita mengalihkan 2X. Berarti anggota dari ruang sampel W itu adalah 4, 8, 12 ya. Jadi antara X dan W itu ada kaitan. Atau mungkin fungsi yang lain. W sama dengan ln X. Jadi kita mendefinisikan suatu peubah acak baru yang merupakan fungsi dari X. Pertanyaannya di sini bagaimana jika X itu suatu peubah acak, jadi dia memiliki distribusi tertentu ya. X memiliki distribusi tertentu. Misalkan dalam pelemparan satu dadu diulang-ulang, maka X berdistribusi binomial. Jadi X memiliki distribusi tertentu. Nah, distribusinya ini dikaitkan dengan suatu fungsi peluang. Jadi kalau peubah acak binomial, peluangnya itu sudah unik gitu ya. Fungsi peluangnya kalau dia binomial adalah kombinasi nx p pangkat x kali q pangkat n min x. Itu sudah jelas merupakan identitas untuk fungsi peluang binomial. Peluang ini merupakan, kalau fungsi peluangnya tertentu, kita akan dapat mendefinisikan dia dari distribusi tertentu. Jadi ini identitas ya, saling apa ciri satu-satu ya. Kalau distribusinya berbeda, fungsi peluangnya berbeda lagi. Kemudian ciri khas yang lain selain fungsi peluang itu adalah fungsi distribusi atau fungsi kumulatif. Fungsi distribusi kumulatif. Kaitan fungsi peluang dan fungsi kumulatif, kalian sudah tahu ya, bahwa fungsi peluang itu diferensial dari fungsi kumulatifnya. Jadi di sini, W itu ada kaitan dengan X. Jika X itu diketahui fungsi peluangnya, diketahui fungsi kumulatifnya, bagaimana distribusi dari W? Bagaimana distribusi dari W? Artinya kita mencari fungsi peluang dari W. Kita bisa mencari dari X karena ini ada kaitan. Kecuali di sini X-nya berdistribusi binomial, Y-nya berdistribusi Poisson, itu masing-masing tidak ada kaitan, dan mungkin kita tidak bisa mencari Y dari X. Namun untuk hal ini, kita bisa mencari fungsi peluang W dari fungsi peluang X. Yang pertama, kita mencari fungsi peluang W itu menggunakan teknik kumulatif atau CDF teknik. Cumulative Distribution Function Teknik. Teknik fungsi distribusi. Kita baca dulu di sini. Misal kita mengasumsikan suatu peubah acak X memiliki fungsi kumulatif fx besar. Jadi peubah acak X ini adalah suatu peubah acak yang sudah diketahui distribusinya, artinya fungsi kumulatifnya itu sudah diketahui. Kemudian kita memiliki peubah acak lain, misalkan peubah acak Y, fungsi dari peubah acak X. Bagaimana distribusi atau fungsi peluang dari Y. Kita bisa mencari fungsi peluangnya karena
Dari fungsi kumulatif ini bisa diketahui fungsi peluangnya. Dan kita mencari fungsi peluang atau fungsi distribusi dari Y lebih dahulu. Jadi di sini ubah acak X, di sini diketahui fungsi kumulatifnya yaitu F besar X. Jadi kita diberikan ini, ubah acak X yang diketahui fungsi kumulatifnya. Kemudian Y adalah fungsi dari ubah acak X. Ditanyakan fungsi peluang dari Y atau FY. Sini prosedurnya dari fungsi peluang X, artinya kita tidak langsung mencari fungsi peluang Y. Kita mencari lebih dahulu fungsi kumulatifnya, jadi padanan dari fungsi kumulatif X dulu. Jadi kita mencari fungsi peluang dari Y. Kemudian ini kita samakan fungsi peluangnya Y sebagai fungsi X. Maka di sini kita bisa mengganti FY itu dengan mencari FY ini sebagai peluang dari UX lebih kecil sama dengan Y. Ini adalah fungsi distribusi dari Y yang dapat dari Y dulu. Jadi menurut definisi, fungsi kumulatif Y itu sama dengan peluang. Y-nya tadi UX ya. UX lebih kecil sama dengan Y. Atau di sini peluang Y lebih besar, lebih kecil sama dengan suatu nilai Y. Ya. Baru ini sama dengan ke sini. Jadi Y-nya diganti dengan UX. Nah, di sini fungsi peluang UX lebih kecil sama dengan Y. Ini adalah suatu kejadian AY, suatu kejadian A yang di sini didefinisikan sebagai himpunan X, di mana UX lebih kecil sama dengan Y. Jadi, himpunan atau kejadian A ini adalah, anggotanya adalah himpunan X, yang memenuhi UX tadi lebih kecil sama dengan Y. Jadi, di sini peluangnya adalah masih ada kaitan dengan fungsi kumulatifnya, sehingga di sini fungsi peluangnya adalah turunan dari fungsi kumulatifnya. Nah, dalam hal di sini X-nya itu suatu, ya di sini kan kita memiliki UX lebih kecil sama dengan Y. Kita ingin mencari X-nya. Di sini UX-nya dengan operasi aljabar ya, menjadi X saja, sehingga batas UX lebih kecil sama dengan Y ini mungkin berupa batas bawah dan batas atas. Sehingga di sini fungsi kumulatifnya adalah integral dari fx dx dari x1 sampai x2. Ini adalah anti turunan ya. Anti turunannya itu fungsi kumulatifnya. Jadi fungsi kumulatif x2 min fungsi kumulatif x1. Dari sini fy diperoleh, maka fungsi peluang y adalah turunan dari fungsi kumulatifnya. Contoh, misalkan ubah acak X, diketahui fungsi kumulatifnya adalah 1 min E pangkat min 2X. Untuk X dari 0 tak hingga, misalkan ubah acak Y itu adalah E pangkat X.
Nah, ini diketahui ya fungsi kumulatifnya. Kemudian kita menuliskan fungsi kumulatif dari Y itu menggunakan definisi. Jadi ini definisi fungsi kumulatif Y adalah peluang U bajak Y lebih kecil sama dengan suatu nilai Y kecil. Kemudian Y itu diketahui E pangkat X. Jadi Y-nya diganti dengan E pangkat X. Menjadi peluang E pangkat X lebih kecil sama dengan Y. Kita ingin memperoleh X saja, supaya bisa diubah ke fungsi kumulatif X. Nah, kalau X-nya sudah diperoleh, di sini E pangkat X lebih kecil sama dengan Y. Jika dilenkan kedua ruas, maka ini ruas kiri menjadi X, ruas kanan menjadi len Y. E pangkat X lebih kecil sama dengan Y, maka di sini X lebih kecil sama dengan len Y. Ini adalah definisi untuk fungsi kumulatif X ya. Fungsi kumulatif X untuk X-nya len Y. Jadi X-nya diganti dengan len Y di sini menjadi 1 min Y pangkat min 2. X-nya diganti len Y, maka di sini menjadi Y pangkat min 2. Ini adalah fungsi kumulatifnya. Untuk Y dari 1 sampai tak hingga, ya di sini karena E pangkat X untuk X sama dengan 0, maka ini batas bawahnya adalah E pangkat 0 ya, 1. Jadi Y-nya dari 1 sampai tak hingga. Sekarang fungsi peluangnya adalah diferensial turunan dari FY. Jadi diperoleh fungsi peluangnya adalah 2Y pangkat min 3. Ada pertanyaan mungkin? Nah, ini contoh yang kedua. U bajak X dengan Y sama dengan X kuadrat. Ini lebih ke mencari, kalau di sini kita diberikan contoh mencari fungsi kumulatif dan fungsi peluangnya. Kalau di contoh dua ini lebih ke mencari X-nya, mencari X-nya. Jadi ini fungsi peluang atau fungsi kumulatifnya tidak diketahui. Artinya fungsi kumulatifnya mungkin sembarang ya. Fungsi kumulatif dari Y, menurut definisi tadi peluang Y besar lebih kecil sama dengan Y. Jadi Y besarnya ini diganti dengan X kuadrat. Sehingga menjadi peluang X kuadrat lebih kecil sama dengan Y. Ini menjadi sebuah selang seperti ini. X kuadrat lebih kecil sama dengan Y itu dipenuhi oleh akar-akar dari min akar Y sampai akar Y. Nah, jadi di sini harus diperhatikan juga ya. Kalau kita ingin mengubah X kuadrat menjadi X, berarti ruas kanan juga harus disesuaikan. Tidak langsung peluang X lebih kecil sama dengan akar Y. Nah, X lebih kecil sama dengan akar Y. Sedangkan min akar Y juga memenuhi kan. X lebih besar sama dengan min akar Y juga memenuhi. Jadi di sini menentukan X-nya itu harus berbagai aspek ya. Tidak langsung dari sini, ini kanan dicari akarnya. Tidak ya. Sehingga di sini diperoleh selang. Ini berarti seperti pada integral ya, daerah integral, berarti anti turunan dari akar Y minus anti turunan dari min akar Y. Berarti FY-nya atau fungsi peluangnya adalah turunan dari ini semua. Turunan dari ruas kanan semua. Misalkan Fx akar Y. Kalau didiferensialkan, kita menurunkan F besar dulu. F besar turunannya adalah fungsi peluang. Fungsi peluang dari akar Y dikalikan turunan dari akar Y terhadap DY. Ya, turunannya terhadap DY semua. Begitu juga di sini, berarti fungsi peluang X untuk min akar Y
kali turunan dari min akar Y terhadap diri. Ini diperoleh ya. Perhitungan persamaan 621 lebih complicated daripada bentuk 622. 621 dan 622 itu adalah ini 622, 621. Ya, 622 itu hasil dari uraian 621. Jika 621 itu kadang-kadang menguraikan X-nya itu cukup rumit ya, seperti terlihat pada contoh 622 ini. Menguraikan X kuadrat menjadi X ini butuh kehati-hatian. Mungkin saja bukan X kuadrat, tapi mungkin ln X dan lain-lain itu untuk mengubah menjadi X saja itu butuh kehati-hatian. Nah, ini bisa dilihat berikutnya. Teknik fungsi distribusi ini bisa diperluas untuk fungsi dengan beberapa variabel. Walaupun di sini turunannya juga akan lebih complicated. Tapi dia bisa diperluas. Kalau misalkan X itu suatu peubah acak yang dimensinya K. Jadi X-nya berupa vektor. Di sini anggota anggota vektornya adalah X1, X2, sampai XK. Sebagai contoh misalkan satu objek ya. Jadi pelemparan satu dadu ya. Pelemparan satu dadu misalkan X-nya muncul mata dadu eh, genap ya. Y-nya muncul mata dadu satu. Jadi itu ada dua buah pasangan peubah acak. Misalkan kita definisikan, X1-nya muncul mata dadu genap. X2 muncul mata dadu 1. Y adalah X1 plus X2. Jadi Y-nya itu muncul mata dadu genap plus mata dadu 1. Ya. Y-nya adalah fungsi dari kombinasi X1, X2, sampai XK. Sehingga fungsi peluang dari Y adalah kita definisikan peluang Y-nya fungsi dari vektor X lebih kecil sama dengan Y, sehingga ini adalah integral lipat sebanyak variabel-variabelnya. Jika ada dua variabel, maka ini integral lipat 2. Yang itu bisa dicari ya, untuk fungsi peluangnya. Contohnya seperti ini. Misalkan XI itu ubah acak berdistribusi eksponensial I. Kemudian Y adalah X1, X2. Jadi ada dua peubah acak yang berdistribusi eksponensial 1. X1 berdistribusi eksponensial 1. X2 juga berdistribusi eksponensial 1. Kita harus tahu ya, fungsi peluangnya apa. Fungsi peluang dari X1 itu X, E pangkat min X per theta, min X per 1 per 1. Jadi E pangkat min X1. Begitu juga Fx2, di sini fungsi peluangnya adalah E pangkat min X2. Kemudian Y sama dengan X1 plus X2. A itu adalah himpunan X1, X2 yang memenuhi X1 lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan Y min X2. Ya. Jadi di sini A di sini adalah himpunan dari vektor X, di mana vektor X-nya itu lebih kecil sama dengan Y. Ya. Nah, vektor X-nya ini, di sini Y-nya adalah X1 plus X2, Y besar ini, Y besar,
X1 plus X2 lebih kecil sama dengan Y. Atau di sini ekuivalen dengan X1 lebih kecil, Y min X2 lebih besar sama dengan 0. Ini himpunan A, dan X2-nya dari 0 sampai Y. Ya, yang maksimum X2-nya maksimum adalah Y ya. Y-nya jika X1 0. Jika X1 0 berarti X2 maksimumnya adalah Y. Kemudian X2 itu minimumnya adalah 0. Karena dia eksponensial. Jadi kita menggambarkan lebih dahulu daerah integrasi. Di sini daerah A. Ini persamaannya adalah garis X1 sama dengan min X2 plus Y. Jadi garis ini sumbunya adalah sumbu X1, sumbu X2. Jadi persamaan dari garis ini. Ya, ini digambar X1 min X2 arah kiri plus Y. Ya, berarti ini titik Y. Memotong di Y. Ini daerah integrasinya. Ya, memang agak rumit ya. Di sini kalau sudah dua peubah acak atau lebih, kemudian Y-nya itu fungsi dari dua peubah acak atau lebih, itu agak cukup rumit. Karena kita harus menggambarkan daerah integrasinya untuk mencari integral lipatnya. Di sini kita mencari fungsi kumulatif ya, fungsi kumulatif dari Y menggunakan definisi ini langsung ya, karena di depan sudah diajarkan, maka ini FY tadi kalau kita tuliskan lagi sama peluang Y lebih kecil Y, lalu Y-nya itu adalah peluang X1 plus X2 kecil sama dengan Y. FY-nya X1 plus X2 ya. Nah, berarti ini adalah integral lipat 2 ya, sebanyak variabelnya. Peluang ini, fungsi peluangnya tadi fungsi peluang gabungan. Fungsi peluang gabungan dari distribusi eksponensial di sini. Jadi kita harus mencari fungsi peluang gabungannya. Fx1, x2 sama dengan E pangkat min x1 min x2. Ya, berarti ini adalah integral dari fungsi peluang gabungan Fx1, x2, dy1, dy2 untuk daerah A. Ya, A-nya tadi sesuai dengan kalau diintegralkan terhadap x1, ini batasnya x1, x2, berarti ini dx1, dx2. Ini fungsi peluang gabungannya, kalian cari lebih dahulu. Tadi sudah diperoleh E pangkat min X1 plus X2, atau E pangkat min X1 min X2. Ini ya. Lalu darah integrasinya, jika diintegralkan terhadap X1, maka ini batasnya adalah 0. Batas kanan ini adalah garis X1 sama dengan Y min X2. Jadi diganti batas atasnya menjadi Y min X2. X2-nya dari 0 sampai Y. Jadi ini diperoleh fungsi kumulatifnya, kemudian diperoleh fungsi peluangnya. Jadi tahapannya agak panjang kalau sudah fungsi lebih dari satu variabel.
Oke, coba kita lihat soalnya ya. Misalkan nomor satu, X keubah acak diketahui fungsi peluangnya 4X pangkat 3 untuk X dari 0 sampai 1 dan 0 lainnya. Gunakan teknik fungsi kumulatif untuk menentukan peluang dari Y sama dengan X pangkat 4, Y sama dengan E pangkat X, Z sama dengan ln X, O sama dengan X min 0,5 kuadrat. Ya, ini diketahui fungsi peluangnya. Sedangkan yang kita butuhkan, kalau kita ingin menggunakan CDF teknik, itu yang dibutuhkan adalah fungsi kumulatifnya. Ya, kumulatif distribution function. Jadi ini kumulatif dari X-nya apa? Integral 0 sampai X 4 T pangkat 3 dt. Jadi di sini T pangkat 4, 0 sampai X sama dengan X pangkat 4. Nah, fungsi kumulatifnya diketahui, kalian bisa mencari fungsi kumulatif dari Y, kemudian dicari fungsi peluang dari Y. Fungsi kumulatif dari Y itu peluang Y lebih kecil sama dengan Y. Ya, ini sama juga ya, definisinya peluang X lebih kecil sama dengan X ya, karena dia kontinu, maka diperoleh ini. Y lebih kecil sama dengan Y, itu berarti Y-nya kemudian diganti dengan X pangkat 4. Kemudian ini kita inginkan dalam X saja, jadi X pangkat 4, di sini X-nya, berarti X-nya pada suatu interval, ya. Interval Y pangkat 1/4 minus Y pangkat 1/4. Ya. Jadi ini sama dengan Fx dari Y pangkat 1/4 dikurangi Fx min Y pangkat 1/4. Ya. Kalian substitusikan, di sini Fx-nya adalah X pangkat 4, diganti Y pangkat 1/4. Berarti Y pangkat 1/4 pangkat 4 min Y pangkat 1/4 pangkat 4. Jadi apa ini? Y, Y min Y ya. Hmm. Apakah 0 ya? Sehingga di sini fungsi peluangnya merupakan turunan ya. Juga sama dengan 0. Oke, coba kalian kerjakan soal nomor B, C, D. A, B, C, D. 1 dan 2 ya. Nomor 1 dan 2. Silakan dikerjakan. Waktunya kira-kira 7 menit ya.
Ya, nomor 1B nanti dikerjakan oleh Syarifah, nomor 1C oleh Ulwan, 1D oleh Amelia Dini, 2A oleh Lisa Racelia, 1B oleh Ika Dini, 1C oleh Aura, oh iya, nomor 2D oleh Ananda Fitri. Ya, Ibu tunggu 5 menit lagi ya. Nanti acak saja tunjuknya.
Apakah sudah, Ulwan? Sedang saya tulis, Bu. Sedikit lagi, Bu. Oke, nanti kamu foto ya. Stop share dulu. Ya, sudah. Apa ada yang udah selesai duluan? Boleh. Syarifah, Ulwan, atau Amelia, Lisa, Ika, atau Aura, dan atau Ananda.
Ulwan sudah? Ibu saya sudah, Bu. Oh iya, boleh kamu share ya. Izin share screen ya, Bu. Iya. Silakan jelaskan, Syarifah. Iya, jelaskan, Syarifah. Belum terdengar suaranya? Ya, Syarifah, kamu jelaskan sekarang. Masih mute kali ya. Device-nya Sarifah agak bermasalah, Bu. Sepertinya, Bu. Lemot gitu, nanti saya bantu share screen dulu. Iya. Tapi tadi sudah benar sih jawabannya. Coba yang lain. Amelia, Ulwan, Lisa, Ika, Aura, Ananda. Ya, silakan. Baik Bu, saya izin menjawab nomor 1C. Iya, silakan. Oke, kamu jelaskan. Baik, jadi di nomor 1C itu kita nyari PDF dari fungsinya itu Z sama dengan ln X. Berarti pertama cari dulu ini FZ. FZ Z-nya itu tadi kan berarti kan sama dengan P Z besar kurang dari sama dengan Z kecil, di mana fungsi Z-nya itu kan sama sama dengan ln X, berarti bisa diganti menjadi ln X kurang dari sama dengan Z. Dan kalau dibuat terhadap X berarti itu sama dengan P dalam kurung X kurang dari sama dengan E pangkat Z. Nah, lalu berarti ini mencari fx dari E pangkat Z. Tadi sudah dicari fx-nya itu kan sama dengan fx. X-nya itu tadi sama dengan X pangkat 4. Jadi bisa langsung diganti substitusi menjadi E pangkat Z pangkat 4. Jadi didapat fz Z-nya itu sama dengan
E pangkat 4Z. Lalu selanjutnya diturunkan atau diferensiasi FZ tersebut terhadap variabel terhadap variabel Z itu sendiri. Itu saya salah tulis. Jadinya FZ itu sama dengan D per DZ dari FZZ itu sendiri, maka turunan atau diferensiasi D per DZ dari E pangkat 4Z itu sama dengan 4 E pangkat 4Z. Untuk range-nya itu, untuk menentukan range-nya itu, wilayahnya itu, maka dibuat dari X tadi kan 0 sampai 1. Jadi kalau dibuat dalam bentuk len, kita diganti len semuanya, jadi len X di antara len 0 sampai len 1, atau tadi kan len X itu Z. Z itu di antara len 0 itu berarti kan mendekati minta hingga sampai len 1 itu sama dengan 0. Maka di Iya. sini dapat ditemukan PDF dari Z-nya itu sendiri adalah 4E pangkat 4Z dengan range Z lebih dari Z dari minta hingga sampai 0. Iya, oke, betul. Makasih, Ulwan. Oke, yang Baik, lain? terima kasih kembali, Bu. Ya. Amelia, Lisa, Ika, Aura, Alan. Iya, sebentar Bu, saya lagi nulis. Bentar, dikit lagi Bu. Boleh yang lain duluan, Ika Dini, Aura, Ananda. Iya Bu, saya nomor 2D sudah. Oh ya, boleh kamu share. Oke, Ya, jadi jelaskan, Ananda. nomor 4 itu kan U sama dengan X dikali 1 min X. Dari soal PDF dari X ini kan fx sama dengan 1 dengan intervalnya 0 sampai 1.
Nah, lalu kita dapat CDF-nya berarti fx sama dengan integral 0 sampai x 1 dx. Nah, integral 1 itu kan pasti Sorry, x. Ananda. Iya, Uh, Kalau kamu mencari integral, itu variabelnya tidak boleh sama. Jadi kalau pada batas atas sudah digunakan x, kamu menggunakan variabel lain ya untuk dx, iya Bu. misalkan dt gitu. Baik Bu. Ya, jadi nanti Oke, substitusikan baru diperoleh x. baik Bu. Ya, boleh lanjut. Oke. Eh, lalu U sama dengan X dikali 1 min X, di mana jadi FU, U-nya ini P peluang U besar kurang dari sama dengan U kecil. Nah, U besar ini kan tadi dari soal ya, X dikali 1 min X sa- kurang dari sama dengan U kecil. Nah, jadi X kurang dari sama dengan 1 min akar 1 min 4U. Nah, Nyarinya FZZ-nya ini, bagaimana? Kamu sudah membuktikan. Mencarinya, caranya x kali 1 min x lebih kecil sama dengan U. Coba kalau kamu jelaskan saja, nggak usah dituliskan sebelum diperoleh x lebih kecil sama dengan itu. iya Bu. Iya, mencari inverse dari, atau mencari x-nya itu. X lebih kecil sama dengan itu, boleh kamu jelaskan? Dari x kali 1 min x lebih kecil sama dengan U, menjadi x lebih kecil sama dengan dalam kurung itu. Boleh kamu jelaskan? Iya Bu, tunggu.
Apakah sudah? Tunggu Ibu. Nah, sementara boleh yang lain dulu ya. Ananda, kamu stop share dulu. Jadi yang Lisa, coba Lisa, Ika, Aura. Baik, saya boleh Bu, tapi untuk presentasi saya akan dibantu teman saya Gilang. Gilang boleh dipresentasikan, di share screen minta tolong. Baik Bu, mungkin ini jawaban saya. Boleh sambil dikoreksi. Saya belum tahu ini benar apa salah. Untuk jawaban saya yang 2A itu kan mencari Y sama dengan X pangkat 1/4. Nah, untuk X elemen 0,1 di mana Y sama dengan X pangkat 1/4 merupakan fungsi dan terletak pada interval 0,1. Jadi kita bisa menulis FYY sama dengan P Y kurang dari sama dengan Y, FYY sama dengan P X pangkat 1/4 kurang dari sama dengan Y, FYY sama dengan P X kurang dari Y pangkat 4 FYY sama dengan Fx Y pangkat 4 FYY sama dengan Y pangkat 4. Nah, didapat itu kesimpulannya yaitu FYY sama dengan nilai untuk FY, Y adalah Y pangkat 4 untuk nilai Y di antara 0 dan 1 dan 0 untuk lainnya. Nah, untuk menentukan PDF dari Y-nya, FY sama dengan D per DY, FYY, FY. Nah, itu nilai untuk FYY-nya itu adalah D, Y pangkat 4 per DY, untuk nilai Y di antara 0 dan 1, dan 0 untuk lainnya dengan nilai FY 4Y pangkat 3, untuk nilai Y di antara 0 dan 1, dan 0 dan 0 untuk lainnya. Ya, betul. Ikut untuk Ya, baik. oke, makasih. Baik, Ika, Ibu. Aura. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, Ika, Aura. Iya Bu, saya Aura, izin share screen. Ya, Apakah sudah terlihat jawaban? ya, silakan jelasin. Jadi di sini kita diminta untuk mencari PDF dengan CDF dari variabel Z. Jadi kan uh, Z sama dengan 1 dikurang E pangkat X adalah fungsi satu-satu yang terletak pada interval 0,1 kurang 1 per E. Jadi CDF-nya dapat dituliskan sebagai berikut dan diperoleh nilai FZ-Z-nya itu adalah 1 dikurang ln 1 dikurang Z untuk Z-nya ini di antara 0 sampai 1 dikurang 1 per E dan 0 untuk lainnya. Nah, untuk menentukan PDF dari Z, kita dapat membedakan kedua ruas terhadap Z-nya, jadi diperoleh FZ-nya itu D per DZ, FZZ, FZ sama dengan D dalam kurung 1 dikurang ln 1 per Z per DZ dan 0.
Ya, betul ya. Oke, makasih. Thank Aura, you, Bu. Ika. Ika sudah? Ika, Ananda, sudah diperoleh? Ika ada nggak ya Ika? Ika nggak ini ya, keluar Zoom ya Ika ya? Iya Bu, Nggak. Ika Dini tadi izin ke saya Bu pas itu katanya karena lagi di jalan Bu. Jadi di jalan pun harusnya nggak apa kan? Bisa. Ada yang mau menjawab untuk soal 2C? Tadi 2C sudah ya? Oleh Aura ya? 2B ya? 2B dan 2D oleh Ananda tadi sudah. Oke, coba ya Ibu share screen sedikit lagi. Yang kedua, untuk mencari fungsi peluang dari Y sebagai fungsi dari X, kita bisa menggunakan metode transformasi. Ya. Metode transformasi di sini kita tidak membutuhkan fungsi kumulatif, tapi kita memerlukan transformasi satu-satu. Misalkan pada distribusi peluang diskrit, misalkan X ubah acak diskrit dengan fungsi peluangnya diketahui, yaitu Fx. Kemudian ada ubah acak Y sama dengan Ux. Kita mencari apa inverse dari Y jika Y-nya itu merupakan fungsi satu-satu terhadap X. Jadi jika dia fungsi satu-satu, kita bisa mencari inverse dari Y dari persamaan Y sama dengan UX ini. Misalkan X sama dengan WY. Maka WY ini suatu inverse dari Y. Sehingga untuk fungsi peluang dari Y, langsung kita substitusikan Fx, X-nya kita ganti dengan WY. Untuk Y anggota B, dan B itu adalah himpunan Y, di mana Fy lebih besar dari 0. Ini pembuktian dari teorema 631. Jadi Fy itu kalau diskrit, maka dia sama dengan peluang O bajak Y sama dengan suatu nilai Y. Y-nya diganti dengan UX, maka sama dengan PUX sama dengan Y. Kemudian X-nya sendiri sama dengan WY, maka ini sama dengan Fx WY. Jadi jika dapat dicari inverse dari Y, maka kita langsung mengganti Fy menjadi Fx WY. Sebagai contoh, misalkan X-nya berdistribusi geometrik dengan parameter P, maka dari distribusi geometrik kita mengetahui fungsi peluang X-nya, yaitu PQ pangkat X-1. Untuk X1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jadi geometrik itu kita melakukan percobaan sampai diperoleh hasil yang diinginkan. Misalkan dalam pelemparan satu mata uang, kita menginginkan muncul gambar gitu ya. Satu kali lemparan, dua kali lemparan, baru ketiga kali lemparan muncul gambar. Maka dua kali lemparan itu adalah gagal, baru yang ketiga itu sukses ya. Jadi banyaknya lemparan di sini X, jadi X-1 itu gagal, dan pada lemparan ketiga itu sukses. Jadi P pangkat 1 kali Q pangkat X-1. Kemudian diketahui Y sama dengan X-1, ini fungsi satu-satu, kita bisa mencari X
X sama dengan Y plus 1. Jadi Y plus 1 itu adalah WY sebagai inverse dari Y. Sehingga untuk mencari FY itu sama dengan Fx untuk Y plus 1 diperoleh bagi pangkat Y. Karena di sini X Y sama dengan X min 1, maka untuk Y ini mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Teorema 632 untuk kasus kontinu. Misalkan X ini ubah ajak kontinu dengan fungsi peluang Fx. Jadi X kontinu diketahui fungsi peluangnya. Kemudian diketahui ubah ajak Y sama dengan fungsi dari X, yaitu Ux, adalah fungsi 1, 1. Maka di sini himpunan A itu adalah himpunan X yang memiliki fungsi peluang lebih besar 0, dipetakan ke B, yaitu himpunan Y yang memiliki fungsi peluang Y lebih besar 0, dengan fungsi inversnya adalah X sama dengan WY. Dari sini kita mencari turunannya dulu, DWY per DY, sehingga PDF atau fungsi peluang dari Y itu adalah fungsi peluang dari X untuk X sama dengan WY dikalikan determinan dari DWY per DY. Jadi ini ada Jacobian ya. Jacobian ini untuk transformasi antara dua variabel. Di sini variabel ajak, karena itu dikalikan dengan Jacobiannya untuk ubah ajak yang kontinu. Ini bukti. Ya, ini dikalikan dengan Jacobiannya. Tadi Jacobiannya dinyatakan dengan turunan WY terhadap Y. Sebagai contoh, di sini Y sama dengan EX pada contoh 621. Oh ya ini. Oh ya. 621 itu cek lagi ya 621. Oh ya, ini Y sama dengan EX. Jadi transformasinya Y sama dengan EX Y sama dengan EX, kemudian di sini X-nya adalah inverse dari E pangkat X ya, ln Y ya. Jadi kalau X dicari, maka X sama dengan ln Y. Jacobiannya adalah D ln Y per DY, atau W aksen Y, yaitu seper Y. Sehingga FY itu adalah Fx untuk ln Y kali harga mutlak seper Y. Lalu disubstitusikan, Fx-nya sudah diketahui di contoh 621. Metode JDF, lalu disubstitusikan untuk X sama dengan ln Y dikalikan seper Y menjadi 2Y pangkat min 3. Untuk Y dari 1 sampai tak hingga. Jadi ini dikatakan sangat penting ya untuk menyatakan daerah Y di mana fungsi peluangnya lebih besar 0. Ini dari E pangkat X ya. Ini sama, distribusi normal. Jadi distribusi normal itu untuk X-nya dari min tak hingga sampai tak hingga. Ya. Namun jika X-nya itu hanya bernilai positif, maka distribusinya menjadi distribusi log normal. Nah, seperti di persamaan 633 ini fungsi peluangnya. Ini untuk distribusi normal, di mana Y-nya untuk nilai positif saja. Fungsi peluangnya adalah seper Y sigma akar 2pi E pangkat min ln Y min kuadrat per 2 sigma kuadrat. Ya, ini persis dengan distribusi normal. Namun di sini ada penyebutnya, ini ada Y, dikalikan Y. Dan ini X-nya pada distribusi normal menjadi ln Y. Kalau distribusi normal kan seper sigma akar 2pi E pangkat min
X min mu kuadrat per 2 sigma kuadrat. Bedanya sedikit. Ini parameter untuk mu-nya min tak hingga sampai tak hingga. Sigma kuadratnya dari 0 sampai tak hingga. Notasi untuk log normal itu log n mu sigma kuadrat. Jadi Y sama dengan log n mu sigma kuadrat hanya jika X-nya sama dengan ln Y. Untuk X itu berdistribusi normal mu sigma kuadrat. Jadi X-nya sama dengan ln Y. Ya, dia berdistribusi log normal Y-nya. Nah, ini direparametrisasi untuk perhitungan dengan mu sama dengan ln theta, sehingga bentuk distribusi log normalnya dengan reparametrisasi mu sama dengan ln theta menjadi seperti ini. Seper Y sigma akar 2 pi E pangkat min ln Y per theta kuadrat per 2 sigma kuadrat. Jadi untuk distribusi kumulatif dari log normal, ini adalah peluang Y lebih kecil sama dengan Y, ln Y lebih kecil sama dengan ln Y, si ln Y min mu per sigma. Bentuk khusus dari distribusi log normal adalah distribusi Pareto. Ini menggunakan distribusi Pareto dengan parameter 1,1, jadi ini mu dan sigma, maka Z-nya sama dengan ln X, transformasi Z sama dengan ln X, maka FZ E pangkat Z per 1 plus E pangkat Z kuadrat, ini JDF-nya. Dan ini parameter lokasi ya. Distribusi Y diketahui sebagai distribusi logistik. Ya, dari distribusi normal menjadi distribusi log normal juga bisa menjadi distribusi logistik. Log theta C. Jadi ini masih ada kaitan ya. Jadi X-nya berdistribusi normal. Jika Y sama dengan ln X menjadi distribusi log normal. Kemudian di sini Y sama dengan mu Z. Mu Z-nya itu Pareto ya, Z sama dengan ln X. Kemudian di sini dari Y log normal tadi, misalkan W sama dengan C plus theta Z, di mana C-nya itu dan theta parameter skala. Maka dia menjadi distribusi logistik dengan parameter theta C. Ya, itu distribusi-distribusi yang variabelnya itu saling berkaitan. Yang satu fungsi dari variabel yang lain. Jadi ini pada distribusi kontinu, contohnya sangat banyak. Misalkan dari distribusi normal menjadi distribusi C-square, ya. Dari distribusi C-square menjadi distribusi F, itu saling berkaitan distribusi-distribusinya. Seperti yang kalian sudah nanti akan dipelajari pada bab-bab berikutnya. Kemudian di sini transformasi inverse dari fungsi naik ya. Jika UX ini fungsi naik, maka X sama dengan WY itu ekspektasinya juga fungsi naik. Di mana EUX itu UX FX DX, UWY FX WY ya, sama dengan EY. Di sini masih cukup banyak ya. Mungkin untuk distribusi peluang transformasi satu-satu ini cukup di sini dulu, nanti kita lanjutkan ya. Mungkin Ibu akhiri dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih, kasih Bu. banyak, Ibu. Ya, sama-sama.